mau menyembah Dia, kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Say I love you Jesus. Oh, haleluya. Adik-adik, kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Lagu ini baru, tapi adik-adik bisa ikut nyanyi sama kakak. Ada makanan cukuplah, ada pakaian cukuplah, selebihnya biar Tuhan yang berikan. Segala yang ku perlukan, begitu banyak keinginan yang mungkin tidak aku perlukan. Kau memberkatiku saat aku tertidur, takkan kekurangan aku. Kita nyanyikan dari awal lagi. Ada makanan cukuplah, ada pakaian cukuplah, ada pakaian cukuplah, selebihnya biar Tuhan yang beri, biar Tuhan yang berikan. Segala yang ku perlukan, begitu banyak keinginan yang mungkin tidak aku perlukan. Kau memberkatiku saat ku tertidur, takkan kekurangan aku. Kau memberkatiku saat ku tertidur, takkan kekurangan aku. Kau memberkatiku, Kau memberkatiku saat ku tertidur, takkan kekurangan aku. Say thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ayo mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur atas segala yang Kau berikan Tuhan. Kami percaya semuanya cukup dan Kau memegang masa depan kami semua Bapa. Kau yang mengikuti, Kau yang menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya kami dalam tangan-Mu dan kami aman Bapa dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau meremahkan firman-Mu Bapa. Kami mau melakukannya Tuhan, dan kami mau bertumbuh dalam firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita langsung aja ya Kak, firman Tuhan. Kita panggil Kak. Kak Mega. Apa kabar? Merry Christmas, selamat hari Natal. Wow, kalian sudah merayakan Natal bukan minggu lalu? Seru nggak acara Natalnya? Pasti kalian happy, ya kan? Yeay, keren, kalian hebat. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Judulnya tentang orang Majus dari Timur. Nah, firman Tuhan minggu lalu tentang ya kelahiran Tuhan Yesus, bukan?
Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang orang Majus dari timur, ya. Dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12, ya. Kita lihat. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, kita baca ayat satunya saja ya. Nanti yang lain Bu Mega jelaskan. Nah, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, adik-adik, kemudian datanglah orang-orang Majus dari timur. Kenapa mereka datang? Karena orang-orang Majus mendengar kabar, ya kan, bahwa Sang Mesias lahir. Wah, orang-orang Majus sangat bersuka cita. Orang-orang Majus senang mendengarkan kabar itu. Luar biasa. Nah, kemudian apa yang terjadi? Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan mereka bertanya-tanya kepada orang-orang di sana. Waktu mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja? Orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kata orang Majus ini. Nah, orang-orang Majus ini bertanya dengan penuh semangat. Nah, kemudian kami telah melihat bintang dari timur. Waktu dia melihat bintang dari timur, dia melihat bahwa ada seorang raja lahir. Makanya dia datang ke Yerusalem. Nah, kemudian kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ternyata adik-adik, orang Majus ini datang ke Yerusalem untuk menyembah Yesus yang saat itu menjadi bayi Yesus. Wah, mereka tahu bahwa bayi Yesus ini adalah raja di atas segala raja. Kenapa? Karena ada tanda-tanda di mana ada bintang di timur. Nah, kemudian dikatakan di situ, dan adik-adik, Raja Herodes mendengar kabar itu. Raja Herodes terkejut. Wah, ternyata ada raja lainnya yang mereka sembah, bukan aku ya. Wah, Raja Herodes hatinya iri hati. Dia melihat bahwa ternyata ada raja lain yang lahir. Kemudian ya, Raja Herodes setelah mendengar hal itu, ya, maka dikumpulkan mereka. Siapa mereka itu? Ya, kita lihat mereka adalah semua imam kepala, kemudian ahli Taurat bangsa Yahudi, dan menanyakan di manakah Mesias yang dilahirkan itu. Nah, kemudian kata mereka, di Betlehem, di tanah Yudea. Kemudian raja mendengar hal itu. Waktu Raja Herodes menyuruh orang-orang Majus tersebut dan menyelidiki tentang kelahiran Yesus. Kemudian Raja Herodes memberi perintah, ya kan? Memberi perintah kepada orang-orang Majus ini, untuk orang-orang Majus ini pergi ke Betlehem di tanah Yudea, temui Yesus atau bayi Yesus yang lahir itu, atau Mesias yang baru lahir itu. Kemudian dikabarkan kembali kepada Raja Herodes. Nah, orang Majus ini dikatakan, oh baik Baginda Raja, baik. Nah, kemudian mereka berangkatlah orang-orang Majus ini. Mereka berjalan mengikuti bintang yang muncul di timur. Nah, ketika mereka berjalan mengikuti bintang di timur, nah kemudian mereka berhenti. Wah, sepertinya di sini tempatnya. Wah, tempat Yesus berada. Kemudian lalu masuklah orang Majus tersebut ke dalam kandang. Wah,
Ternyata bayi Yesus ada di dalam kandang domba, di kandang hewan. Wah, sederhana sekali adik-adik. Yesus lahir di kandang domba. Nah kemudian waktu orang Majus ini masuk ke kandang domba, orang Majus ini melihat Ibu Maria dan bayi Yesus. Wah, mereka bersuka cita. Ternyata ada bayi Yesus yang lahir. Nah, kemudian lalu mereka sujud menyembah dia. Orang Majus ini sujud menyembah Yesus. Kemudian orang Majus ini memberikan hadiah yang terbaik. Orang Majus ini memberikan emas, kemenyan, dan mur. Hebat ya adik-adik. Ada emas, kemenyan, dan mur yang dipersembahkan bagi bayi Yesus yang lahir. Dan orang-orang Majus ini diperingatkan dalam mimpi, ya, agar orang Majus ini jangan kembali kepada Raja Herodes. Enggak perlu dikasih kabar. Jangan, tidak perlu dikasih kabar katanya. Wah, waktu orang Majus ini mendengar suara dari mimpinya, dia tidak jadi ke tempatnya Herodes. Dia pergi lewat jalan lain. Dia pergi ke negerinya melalui jalan yang lain. Nah kemudian adik-adik, ternyata keinginan hati Raja Herodes untuk mengetahui kelahiran Yesus digagalkan oleh Bapa di surga. Wah, tepuk tangan. Adik-adik, ternyata ya, kelahiran Yesus itu mempunyai makna yang luar biasa. Kelahiran Yesus itu tujuannya adalah menyelamatkan hidup manusia. Oleh sebab itu orang Majus itu bersuka cita. Ada juru selamat yang lahir, ada Mesias yang lahir. Dia cari bintang timur itu. Wah, orang Majus ini luar biasa. Dia tahu bahwa yang lahir itu adalah raja di atas segala raja. Oleh sebab itu adik-adik, kita ingat kelahiran Tuhan Yesus untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua. Ya, Yesus lahir ke dunia untuk menjadi Tuhan di atas segala Tuhan, untuk menjadi raja di atas segala raja. Yesus adalah Tuhan yang patut kita sembah. Yesus lahir ke dunia ini. Tuhan Yesus ada di dunia ini untuk menyelamatkan hidup kita semua. Nah, kemudian adik-adik ada ayat hafalannya dalam Matius 1 ayat yang ke-21. Kita lihat Matius 1 ayat yang ke-21. Kita baca ya adik-adik ya. Dikatakan firman Tuhan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi ingat, kelahiran Yesus untuk menyelamatkan dosa manusia, untuk menyelamatkan dosa kita semua, agar kita semua ada bersama dengan Bapa di surga. Amin. Nah, ingat ayat hafalannya Matius pasal yang 1 ayat yang ke-21 ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus sungguh punya makna yang luar biasa. Sungguh sangat berharga. Hidup kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus telah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan kami yang luar biasa. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. God bless you adik-adik. Selamat Natal. Selamat berkumpul bersama keluarga. Tuhan memberkati. Dah.